Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya, Aini Es-Sofa, kita akan mempelajari tentang materi pokok yaitu transformasi geometri. Kompetensi dasar 3.23 dalam menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun indikator yang akan kita capai yaitu indikator 3.23.2, yaitu menganalisis transformasi geometri yang berupa rotasi dan dilatasi dengan menggunakan matriks. Baiklah, kita akan memulai materi yang pertama yaitu rotasi. Coba kalian lihat gambar apa yang ada di depan kalian ini. Ya betul, gambar biang lala. Biang lala merupakan salah satu wahana permainan yang mengaplikasikan konsep gerak rotasi. Coba kalian amati lingkungan sekitarmu. Objek apa yang bergerak berputar? Banyak contoh objek yang bergerak berputar seperti jarum jam bergerak berputar menunjukkan angka, kincir angin, kipas angin, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan ini, kita akan membahas gerak berputar atau rotasi suatu objek dengan sudut putaran dan pusat putaran pada bidang koordinat. Oke, perhatikan masalah 4.4. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di situ kalian bisa melihat terdapat 3 objek segitiga yang diputar dengan sudut putaran tertentu. Hasil putaran akan bergantung pada pusat putaran dan besar sudut putaran. Kalian bisa lihat di situ, yaitu gambar A adalah putaran objek dengan sudut putaran berada pada objek itu sendiri. Perhatikan gambar A ya. Kemudian gambar yang B, putaran objek dengan pusat berada di ujung atau pinggir objek itu sendiri. Oke, sekarang gambar yang C menunjukkan putaran objek dengan pusat putaran berada di luar objek itu. Namun, bentuk dan ukuran objek tidak berubah setelah mengalami rotasi. Selanjutnya, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan kalian. Ini merupakan sifat rotasi. Jadi, pada gambar itu kalian bisa melihat bahwa gambar objek dengan gambar hasil objek setelah dirotasi itu akan tetap. Ya, itu merupakan sifat rotasi. Atau lebih jelasnya bisa kita tuliskan bahwa sifat rotasi adalah bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya, kita akan melihat pergerakan titik pada gambar 4.12, yaitu rotasi titik dengan sudut beta dan pusat O atau 0,0. Konsep rotasi apa yang kamu temukan berdasarkan gambar di atas? Kalian bisa melihat bahwa objek A atau titik A di situ memiliki koordinat yaitu R cos alfa, R sin alfa. Kemudian diputar dengan pusat 0,0 dan besar sudut beta menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Oke, bagaimana kita menemukan konsep rotasi? Kita bisa melihat halaman selanjutnya. Misalkan matrik rotasi adalah dalam bentuk matrik yang elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D, sehingga titik A yang memiliki koordinat X, Y ketika dirotasi akan menghasilkan bayangan A dengan koordinat X aksen, Y aksen. Koordinat titik A dengan X yaitu R cos alfa dan Y adalah R sin alfa. Kemudian dirotasi menghasilkan koordinat bayangan X aksen berupa R cos alfa plus beta, Y aksennya adalah R sin alfa plus beta. Kemudian setelah melalui proses ke bawahnya, ya kalian bisa lihat di situ dalam bentuk matriks elemen X-nya yaitu berupa R cos alfa plus beta,
elemen Y-nya adalah R sin alfa plus beta sama dengan matriks transformasi tadi ya, dikalikan dengan koordinat titik A, yaitu sebagai elemen X-nya adalah R cos alfa dan elemen Y-nya adalah R sin alfa. Menghasilkan bayangan atau koordinat bayangan, kita ubah menjadi bentuk matrik ya, koordinat bayangan untuk titik A, yaitu elemen X bayangannya adalah AR cos alfa plus BR sin alfa, dan elemen Y aksennya adalah CR cos alfa plus DR sin alfa. Setelah itu, kita bagi masing-masing dengan R sehingga menghasilkan A cos alfa plus B sin alfa dan C cos alfa plus D sin alfa. Dan ini berarti nilai A adalah cos beta, nilai B adalah min sin beta, nilai C adalah sin beta, dan nilai D adalah cos beta. Dengan demikian, matriks rotasi sebesar sudut beta dan pusat rotasi 0,0 adalah, bisa kalian lihat di depan. Oke, yang selanjutnya, bagaimana jika pusat rotasinya bukan 0,0 melainkan P, Q? Titik A dengan koordinat X, Y diputar dengan pusat P dengan koordinat P, Q dan sudut alfa menghasilkan bayangan A dengan koordinat X aksen, Y aksen. Atau bisa kalian lihat di depan. Selanjutnya kalian lihat contoh 4.13. Jika titik A dengan koordinat min 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaian: A dengan koordinat min 2,3 dirotasi sebesar 90 derajat dan pusat 0,0 menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Di sini kita mencari bayangan koordinat bayangan titik A dengan menggunakan matrik rotasi. Ya, dengan mengalihkan matrik rotasi dengan koordinat titik A sehingga dihasilkan bayangan titik A yaitu min 3,2. Ingat perkalian matriks. Baiklah, sekarang kita lihat contoh 4.14. Jika garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P dengan koordinat 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Di sini dijelaskan dalam penyelesaian, titik A dengan koordinat X, Y dirotasi dengan pusat 1, min 1 sejauh 180 derajat. Di sini menggunakan min. Kenapa? Karena searah jarum jam. Menghasilkan bayangan A dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kalian bisa lihat pada alternatif penyelesaian ini, X aksen, Y aksen sama dengan ya dalam bentuk matriks cos 180 adalah min 1, kemudian sin min 180 adalah 0, sin min 180 adalah 0, dan cos min 180 adalah min 1. Kemudian dikalikan dengan X min 1 dan Y min 1 sesuai dengan formula yang sudah ada di depan. Kemudian ditambahkan dengan koordinat titik pusat yaitu 1, min 1 dalam bentuk matriks. Sehingga dihasilkan bayangan X yaitu min X plus 1 ditambah 1, bayangan Y adalah min Y min 1 ditambah min 1. Oke, kita lihat halaman berikutnya. X aksen sama dengan min X plus 2 dan Y aksen sama dengan min Y min 2.
Karena x aksen sama dengan min x plus 2, maka nilai dari x adalah 2 min x aksen. Kemudian nilai dari y aksen sama dengan min y min 2, maka nilai dari y adalah min y aksen min 2. Setelah mengetahui nilai x dan y-nya, kita akan mensubstitusi nilai x dan y itu ke dalam persamaan garis, maka ditemukan bayangannya, yaitu 2 min x min 2 dalam kurung min y min 2 ditambah 3 sama dengan 0, atau x min 2y min 9 sama dengan 0. Oke, itu tadi tentang rotasi. Sekarang kita lanjut kepada transformasi geometri yang selanjutnya, yaitu dilatasi. Dilatasi biasa kita sebut juga dengan perkalian. Coba kalian berikan contoh perkalian atau dilatasi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Sebagai contoh, balon yang ditiup akan mengembang, kemudian karet gelang dapat direnggang, dan lain-lain. Semua itu membicarakan perkalian ukuran objek. Tetapi pada kesempatan ini, kita akan membahas konsep perkalian objek dengan pendekatan koordinat. Masalah 4.5. Coba amati gambar berikut. Berikan pendapatmu. Jika diamati, kamu melihat ukuran objek akan semakin besar dengan perkalian skala 2. Kemudian, jarak OA2 adalah 2 kali OA. Jarak OB2 adalah 2 kali OB, dan jarak OC2 adalah 2 kali OC. Tetapi bangun setelah perkalian dengan faktor skala min 1 mempunyai besar dan ukuran yang sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Perhatikan juga jarak OA1 sama dengan jarak OA, jarak OB1 sama dengan jarak OB, dan jarak OC1 sama dengan jarak OC. Hal ini berarti untuk melakukan perkalian atau dilatasi dibutuhkan unsur faktor perkalian dan pusat perkalian. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan sifat dilatasi dengan mengamati perkalian objek tadi. Dapat diambil kesimpulan, yaitu bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Yang pertama, jika K atau skala lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketiga, jika skala antara 0 sampai dengan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika skala dari antara min 1 sampai 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kelima, jika faktor skala sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan yang keenam adalah jika faktor skala kurang dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Pada halaman berikutnya adalah tugas berdiskusi. Jadi kalian akan mengamati hal-hal, yaitu objek. Di sini objek ada objek A, B, C, D, dan E. Kemudian kalian juga harus melihat pusat dilatasi dari kelima objek tadi, dan kalian juga amati hasil dari bayangan dari objek setelah didilatasi. Kemudian amati juga jarak objek ke pusat dan jarak hasil dilatasi ke pusat
pada bidang koordinat tersebut. Setelah kalian diskusikan, coba kalian bandingkan penyelesaian kalian dengan kelompok lain. Selanjutnya kita akan melihat matriks dilatasi. Titik A dengan koordinat x, y didilatasi dengan pusat P dengan koordinat P, Q dan skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Kalian bisa lihat bahwa bayangan dari titik A itu dengan mengalihkan faktor skala K dengan matriks yang terdiri dari elemen x min P dan y min Q, tambahkan dengan koordinat titik pusat P dan Q. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat halaman selanjutnya, yaitu contoh dilatasi terhadap titik. Contoh 4.15. Jika titik A dengan koordinat min 2,3 didilatasi dengan pusat O yaitu 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita bisa menghitung dengan mudah bayangan yang dihasilkan dari dilatasi dengan skala 3 dari sebuah titik A adalah x aksen adalah 3 kali min 2 dan y aksen adalah 3 kali 3. Jadi bayangan titik A adalah min 6,9. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat contoh dilatasi dari sebuah garis. Contoh 4.16. Jika garis 2x min 4y plus 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P dengan koordinat 1, min 1 dan skala min 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan formula yang sudah ada, sehingga di sini menghasilkan bayangan untuk x yaitu min 2x plus 3 dan bayangan untuk y adalah min 2y min 3, sehingga x yang dikehendaki adalah 3 min x bayangan atau x aksen per 2 dan y yang dikehendaki adalah min 3 min y aksen per 2. Setelah kita menentukan x dan y-nya, kita akan mensubstitusi nilai x dan y tersebut ke dalam persamaan garis 2x min 4y plus 3, sehingga menghasilkan garis bayangan yaitu min x plus 2y plus 12 sama dengan 0. Oke semuanya, yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tentang rotasi dan dilatasi. Yang pertama, rotasi atau perputaran yang ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Yang kedua, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk suatu bangun. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.